kami ada di sini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami angkat tangan kami mau bersyukur buat satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan kami boleh ibadah. Terima kasih buat sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Apapun yang kami lalui kami mau berkata, Tuhan Yesus tetap baik dan dahsyat buat hidup kami. Kami percaya setiap doa pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan dan itu membuat surga terbuka. Sekarang izinkan kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan sebagian dari pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, ini ibadah-Mu, ambil alih seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang siap dengan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya izin tetap pakai masker ya Bapak Ibu Saudara. Oke, siang ini saya mau bicara satu hal yang sederhana. Mari kita buka terlebih dahulu dari Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14 berkata demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pak Bu Saudara, dalam kehidupan kita ini ada satu hal yang tidak mungkin kita hindari. Apa itu? Yaitu menanti atau menunggu. Setiap kita tidak bisa menghindari dari hal ini. Ketika kita masih dalam kandungan, kita menanti untuk kita bisa lahir di dunia ini. Ketika kita lahir sebagai bayi, kita menanti masuk dalam fase batita, balita, anak, remaja, sampai dewasa. Setiap kita gak pernah lepas dari namanya fase atau di tingkat menanti atau menunggu ini. Setiap hari pun kita mulai dengan menanti. Ketika tadi pagi bangun Bapak Ibu Saudara menanti. Aduh kapan nih cepetan ibadah jam 12.30 di GBI Senayan City. Selepas ini saudara menanti, saudara punya acara yang lain dan lain sebagainya. Setiap kita gak lepas dari namanya menanti atau menunggu. Pak Bu Saudara, menanti atau menunggu itu bisa ada dua hal. Bisa itu membuat bosan, bisa tidak menyenangkan, atau sebaliknya. Kalau Bapak Ibu Saudara menanti, menunggu di dokter, di bank misalkan, yang lama banget sih. Itu mungkin bosan banget, gak menyenangkan. Menanti kapan nih hutangnya dibayar dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak menyenangkan. Tapi ada hal-hal yang membuat kita menanti itu menyenangkan. Menanti ketemu dengan pasangan kekasih yang sudah lama gak ketemu. Besok dia pulang. Kita nantikan hari itu. Saya ingat ketika saya terpisah dengan orang tua saya. Karena Tuhan proses ekonomi kami. Saya hampir 9 tahun gak ketemu dengan orang tua saya. Orang tua saya ada di Tokyo, Jepang. Saya ada di Jakarta sama adik saya. Hampir 9 tahun saya gak pernah ketemu. Ketika mami saya kasih tahu, minggu depan mami pulang. Pak Bu Saudara, saya masih ingat sampai hari ini betapa senangnya saya. Betapa saya menantikan hari itu. Saya ingat saya ambil cuti hari itu. Saya 2 jam lebih awal tiba di bandara. Saya mampir dulu ke daerah Pluit. Tempat di mana saya dibesarkan. Saya beliin semua makanan kesukaan mami saya yang udah 9 tahun dia gak makan. Siomay, kue tiao, soto. Yang ada di Jepang. Menanti. Ketika saya menantikan 9 tahun gak ketemu mami saya. Hari itu jadi sesuatu yang luar biasa. Menanti apa lagi yang menyenangkan? Menanti kalau besok kita ulang tahun dan seluruh inner circle kita, teman-teman kita, bestie kita udah kasih tahu. Besok ada surprise, ada kado luar biasa yang udah disiapin buat di hari ulang tahun kamu. Menyenangkan ketika bos kita kasih tahu nanti awal bulan kamu akan naik promosi, naik jabatan, naik gaji dan lain sebagainya. Kita semua menantikan kapan hari itu. Tapi Pak Bu Saudara, tadi dikatakan ada hal yang membuat kita, aduh bosan banget sih nunggu. Lama banget sih ini antrian dokter, lama banget sih ini antrian bank. Jadi menunggu atau menanti itu bisa menyenangkan atau tidak, tergantung dari apa atau siapa yang dinanti. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan di Yesaya 40:31 ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Kenapa mereka mendapatkan kekuatan baru? Karena Pak Bu Saudara, yang mereka nantikan bukan cuma berkat, secara jasmani, secara materi. Tapi yang mereka nantikan adalah Tuhan sendiri. Dalam terjemahan lainnya dikatakan mereka menantikan kasih Tuhan. Mereka menantikan hadirat Tuhan. Mereka kangen ada di sana. Mereka menantikan kapan lagi kau mengalami hadirat Tuhan. Kapan lagi Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepadaku. Ketika orang-orang yang menantikan hal-hal seperti itu, mereka mendapatkan kekuatan baru ketika mereka selesai Tuhan curahkan hadirat dan kasih-Nya. Keluar dari ruangan itu, mungkin situasi problematikanya masih sama, tapi sesuatu berubah di dalam mereka. Yang setuju katakan amin Pak Bu Saudara. Maka dari itu dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Karena yang mereka nantikan bukan cuma berkat secara jasmani atau materi, tapi yang mereka nantikan adalah hadirat Tuhan, kasih Tuhan. Nah, hari ini saya mau bicara dari dua tokoh di Perjanjian Lama 1 dan Perjanjian Baru 1. Bagaimana berkat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama dari Perjanjian Lama, yaitu dari Daud, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 22 ayat yang ketiga. 1 Samuel 22 ayat yang ketiga berkata demikian. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ini kisah Daud lagi dikejar-kejar sama Saul. Dia udah bingung mau kemana, dia pikirin orang tuanya. Akhirnya gak ada pilihan lain, dia berkata sama raja negeri Moab, boleh gak aku izin papa dan mamaku tinggal dulu deh di sini. Terus ditanya dong, terus mau kemana Daud? Menarik sekali jawaban Daud. Dia bilang begini, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud nantikan Tuhan sampai dia tahu Tuhan maunya apa dan bagaimana. Pak Bu Saudara, Daud tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi, perasaan, kalkulasi dan estimasi dia sendiri. Tidak. Dia ambil sebuah keputusan, dia nantikan Tuhan sampai dia tahu Tuhan tuh maunya apa, bagaimana. Ingat bagaimana Daud ketika pasukannya sudah begitu terjepit, sudah marah dan sakit hati sama Daud, bahkan ambil batu mau lempari rajanya dengan batu. Mereka sudah begitu terdesak. Apa yang kita katakan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia nantikan Tuhan. Dia tanya Tuhan, aku kejar gak itu Amalek? Sampai Tuhan bilang kejar, kau akan dapatkan plus aku kasih bonusnya. Baru dia kerjakan. Dia tidak ambil keputusan berdasarkan emosi, perasaan atau kalkulasi dan pengalamannya. Tapi dia nantikan Tuhan. Ingat dia tadi dia katakan sampai aku, waktu dia ditanya sama Moab, oke, papa mamamu boleh tinggal di sini. Terus kamu mau ngapain? Sampai aku tahu apa yang Tuhan mau lakukan kepadaku. Aku nantikan dia. Tuhan izinkan dia masuk ke Adulam. Tapi di Adulam itulah bagaimana Tuhan berikan jalan kemenangan buat dia. Mari kita lihat ketika di Adulam. Ada 4 hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang Daud lakukan sewaktu dia menantikan Tuhan. Apa yang sampai Tuhan lakukan kepada dia. Mazmur 25 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur 25 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur 25 ayat 1 berkata demikian. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Pak Bu Saudara, ada 4 hal yang mau saya bagikan dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 7 ini. Ketika Daud, dia menantikan apa yang mau Tuhan lakukan kepadaku di tengah-tengah gua Adulam. Sambil dia menantikan Tuhan,
dia tulis Mazmur 25 ayat 1 sampai 7 ini. Yang pertama, di ayat yang kedua dari Mazmur 25 ini dikatakan demikian. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Pak, Bu, Saudara, Daud ini ketika dalam masa penantiannya, dia di level bukan cuma percaya itu bukan cuma di level belief, tapi sampai di level trust. Belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Apa maksudnya? Trust itu seperti waktu kita naik pesawat terbang, naik kereta api. Kita belajar mempercayakan kepada kaptennya yang pegang kemudi bahwa kita akan tiba di tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Daud percaya sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku panggil engkau, aku urapi engkau jadi raja. Walaupun prosesnya gak enak, dia berkata, aku tetap percaya kepadamu. I trust in you. Itu yang Daud lakukan sambil menantikan. Yang kedua, di ayat yang ketiga, Mazmur 25 ayat yang ketiga dikatakan, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Pak, Bu, Saudara, Daud bilang begini, aku adalah bukan orang yang berkhianat. Aku ini bukan seorang pengkhianat. Aku adalah orang yang tulus dan setia. Sambil dia menantikan Tuhan bekerja apa yang Tuhan mau lakukan, dia jaga hidupnya. Dia tulis di Mazmur 25 ayat 21. Mazmur 25 ayat 21 dikatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Waktu dia menantikan Tuhan, dia tetap jaga hidupnya, tetap tulus, jujur dan setia. Pak, Bu, Saudara, pastikan hidup kita ini tidak berkhianat. Tidak berkhianat kepada pasangan, tidak berkhianat bahkan kepada Tuhan dan panggilannya. Biarkan setiap kita ini tulus dan setia. Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 katakan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Pastikan setiap hidup kita ini, waktu kita menantikan Tuhan, menantikan jawaban doa, menantikan terobosan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, kita jaga ketulusan dan kesetiaan kita. Yang ketiga, dari Mazmur 25 ayat yang kelima. Mazmur 25 ayat yang kelima dikatakan demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sambil dia menantikan Tuhan, sepanjang hari dia bilang, Engkau ku nantikan. Dan dia punya satu kerinduan, dia berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Pak, Bu, Saudara, Daud memastikan bahwa yang dia lakukan dalam setiap langkahnya adalah kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman. Gembala kita Pastor Billy selalu mengingatkan setiap kita, biarlah setiap kita penuh dengan Roh Kudus, berjalan selaras dengan firman Tuhan dan selaras dengan kehendak Roh Kudus. Pak, Bu, Saudara, Daud memastikan sambil dia menantikan Tuhan mau kerja apa dalam hidupnya, dia memastikan langkah dia selaras dengan kebenaran. Bukan kebenaran yang dia tambah-tambahkan. Maaf, bukan cocok logi istilah sekarang. Tapi kebenaran yang absolut yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan selaras dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, apa yang Daud lakukan sambil menantikan Tuhan? Di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dari Mazmur 25 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Mazmur 25 ayat yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Pak, Bu, Saudara, Daud adalah orang yang berani untuk dikoreksi. Dia bilang begini di ayat ke-7. Tuhan kasih tahu, aku salah di mana? Dosaku di mana? Aku kepleset, aku tergelincir di mana? Koreksi aku. Periksa aku. Kalau aku salah, dikoreksi, dikasih tahu. Ingat waktu Nabi negur dia, kamu salah soal Betsheba. Dia nggak kasih argumentasi, dia nggak kasih alasan. Dia langsung bilang, iya aku salah. Ampuni aku. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Daud orang yang seperti itu ketika dikoreksi, diluruskan kembali, dia berkata, iya Tuhan, aku mau.
Walaupun rasanya nggak enak, mau aku. Supaya aku benar kembali di hadapan-Mu. Seringkali nggak banyak orang ketika mau dikoreksi Tuhan, itu mau Pak Bu Saudara. Bahkan berani untuk minta Tuhan koreksi. Karena seringkali dikoreksi, itu nggak enak. Saya 4 bulan lalu di elbow tenis saya, di bagian sikut saya sebelah kanan saya ini, uratnya melintir. Uratnya bermasalah. Dari awalnya cuma rasa perih gitu, saya diamkan, cuma gosok obat gosok begitu. Sampai akhirnya satu malam, tengah malam bangun, gak bisa angkat gelas. Ketika pergi ke tukang urut, dia bilang, wah Pak ini uratnya melintir semua. Pak Bu Saudara waktu dilurusin, gak enak loh, sakitnya luar biasa loh, sampai keringet dingin gitu. Dan Daud orang yang berani untuk dikoreksi. Dikata kalau aku salah, koreksi. Bagaimana dengan kita Pak Bu Saudara? Ketika kita berkata aku mau nantikan Tuhan, nantikan dalam hadirat dan kasih-Nya. Apakah kita jadi orang yang level kita bukan cuma belief tapi trust? Apakah kita jadi orang yang siap dikoreksi? Apakah kita jadi orang yang tulus dan setia dan tidak berkhianat? Dan kita orang yang mau berjalan selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Mari kita periksa hati dan hidup kita. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang menantikan Tuhan? Mari kita lihat di Perjanjian Baru ada satu kisah yang menarik sekali buat saya. Dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Karena ini panjang ayatnya, saya mau cerita aja. Satu kali dikatakan di Lukas pasal 8 ayat 40, di kitab yang lain Matius atau Markus dikatakan Yesus baru nyampe di tepi danau itu setelah mereka melayani di daerah lain. Belum nyampe nih, baru mau di tepi danau. Dikatakan orang banyak udah kumpul. Yang sakit, yang kerasukan, segala macam sudah kumpul nungguin Tuhan Yesus. Dan dikatakan ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Saya bayangkan dia menyeruak di antara orang banyak itu, dia duluan pokoknya mau ketemu Yesus dan dia tersungkur di kaki Yesus. Dan dia bilang begini, Tuhan, tolong anak perempuanku satu-satunya lagi sakit keras, lagi di emergency, lagi di ICU. Aku butuh engkau datang dan tumpang tangan, doain dia. Dan aku percaya kesembuhan pasti terjadi. Dan Pak Bu Saudara, Tuhan Yesus bilang, oke, aku mau. Dan apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus berkata, iya mau. Waktu jalan, tiba-tiba ada seorang perempuan dikatakan yang 12 tahun sakit pendarahan, ngalami mujizat, ngalami kesembuhan. Dia berkata, jika aku jama ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ngalami mujizat. Dan bagaimana Tuhan tanya dia, Tuhan tiba-tiba merasa ada tenaga yang keluar dari dia. Dan Tuhan tanya sama murid-muridnya, siapa yang pegang aku, siapa yang jamah aku? Murid-muridnya berkata, Guru, begitu banyak orang di sini. Semua orang juga mau selfie sama engkau. Semua orang juga mau salaman sama engkau. Enggak, yang ini beda. Dan dikatakan wanita itu dengan gemetar dan takut menceritakan segala sesuatunya. Di Lukas pasal 8 ini perikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mungkin Pak Bu Saudara seringkali fokus kita kepada sisi khotbah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Belum pernah ada iman seperti dia, asal ku jamah ujung jubahnya aku pasti sembuh dan ngalami kesembuhan itu. Tapi Pak Bu Saudara, mari siang ini saya mau posisikan kita. Bagaimana kalau kita jadi Yairus? Menantikan Tuhan Yesus. Ketika dari awal dikatakan Yairus seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat artinya mungkin selevel gembala hari ini. Pak Bu namanya seorang gembala, kalau anaknya sakit saya percaya dia sudah doain, dia sudah tumpang tangan, udah urapin, udah ke dokter, udah segala macam. Tapi keadaannya semakin dikatakan memburuk. Dan sakit keras. Saya bayangkan Pak Bu Saudara. Ketika dalam posisi sulit, anaknya ada di ICU. Mungkin monitornya udah mulai tit. Di sisi lain dia dengar, Tuhan udah mau nyampe di kota itu. Pilihan yang sulit loh Pak Bu Saudara. Ninggalin anak yang sedang di ICU untuk cari Tuhan. Minta tolong Tuhan doain. Atau dia bisa saja memilih, udahlah, aku dampingi anakku sampai dia berangkat
paling tidak aku papanya ada di sisinya. Itu pilihan yang sulit. Tapi dia memastikan, dia kuatkan dirinya. Aku cari Tuhan. Aku minta Tuhan Yesus datang tumpang tangan. Dan aku percaya mujizat terjadi. Dengan segala resiko. Dia menyeruak di antara orang banyak daripada misi. Maaf, aku emergency banget. Aku butuh banget. Orang yang kenal Yairus, kasih dulu, kasih pester dulu. Begitu dia berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Anak perempuanku lagi di emergency, lagi di ICU. Tuhan bilang oke, ayo. Pak, Bu, Saudara, mari bayangkan. Setiap detik itu berharga. Ketika Tuhan jalan, saya bayangkan kalau saya jadi Yairus, maaf, mohon misi kasih jalan. Ini emergency banget, ayo guru, ayo Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti. Kalau saya jadi Yairus mungkin saya periksa tali sepatunya, apa mungkin tali sepatunya lepas dan lain sebagainya. Dan buat saya gak penting, Yesus nanya, siapa yang pegang, siapa yang jamah. Dan seorang perempuan tampil menceritakan, Pak, Bu, Saudara, wanita Israel dengan wanita di Indonesia mungkin sama pada umumnya. Kalau cerita, apalagi 12 tahun, gak akan cukup 12 menit. Pak, Bu, Saudara, bayangin 12 tahun loh dia sakit. Dikatakan dia sudah jual semua yang dia punya. Saya bayangin, dia cerita sama Tuhan Yesus, gini loh Tuhan, awalnya maaf. Dimulai dari kayaknya datang bulanan haid, tapi kok gak kelar-kelar haidnya. Terus dan makin lama makin sakit, terus berat badanku makin kurus. Aku disarankan ke dokter A, dokter B, dokter C. Aku mulai kesana kesini, Jakarta, Bandung, Surabaya semua, ke Singapura. Aku mulai ke luar, aku mulai ke Beijing, Nanjing, sampai pusing aku Tuhan. Dulu rumahku 3, ada di Jakarta Selatan, ada di Tangerang Selatan. Vilaku, pabrik, ruko, toko, tapi semuanya aku jual Tuhan. Dan aku masih sakit Tuhan hari ini, plus bangkrut. Pak, Bu, Saudara, bayangkan dia ceritakan semuanya dari urusan 12 tahun yang lalu sampai dia cerita bagaimana aku punya iman. Asal ku jamah saja ujung jubahnya aku pasti sembuh. Dan dia mengalami kesembuhan. Dan Tuhan Yesus tanya sama dia, gimana sekarang, yakin udah bersih, udah berhenti kah? Dan Tuhan Yesus doakan mungkin sekali lagi. Pak, Bu, Saudara, bayangin gak kalau Bapak Ibu Saudara jadi Yairus di sebelahnya. Dia menantikan supaya Tuhan setiap detik itu berharga. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat lalu Yairus menarik tangan Tuhan Yesus berkata, Guru, cepatlah jalan dengan aku. Enggak tuh. Yairus tidak berkata apa-apa. Dan bagaimana apa yang Yairus takutkan akhirnya terjadi. Dikatakan orang dari rumahnya datang dan berkata, anakmu baru saja jalan. Yuk kita urusin semuanya, rumah dukanya, semuanya. Udahlah, jangan susahin guru lagi. Apa Tuhan Yesus jawab? Lukas 8 ayat 50 bilang begini. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Pak, Bu, Saudara, saya percaya waktu Tuhan Yesus bilang begini, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Seakan-akan Tuhan Yesus mau bilang begini, Yairus, kalau ini wanita yang 12 tahun saja sembuh, apalagi anakmu. Jangan takut, percaya saja. Pak, Bu, Saudara, saya mau bilang begini. Seringkali ketika kita menantikan Tuhan, seperti waktu kita memposisikan diri seperti Yairus. Dia orang pertama loh, yang begitu Yesus nyampe, dia tersungkur, dia minta tolong sama Tuhan, dia doa sama Tuhan. Dia orang pertama loh. Tiba-tiba diselak sama wanita yang 12 tahun. Seringkali kan perasaannya gini, aku doa duluan, aku sungguh-sungguh duluan sama Tuhan. Kenapa dia yang baru doa, dia yang baru bertobat kemarin, dia yang baru doa kemarin, terima jawaban duluan. Rasanya gak fair banget sih Tuhan Yesusku. Yairus duluan loh. Dengan segala resiko dia tinggalkan anaknya di ICU. Dia dengan segala resiko dia menyeruak masuk di antara orang banyak. Dia minta Tuhan. Dan Tuhan berkata iya. Tapi bagaimana dia diselak? Tapi Yairus punya respon yang benar. Pak, Bu, Saudara, waktu kita menantikan Tuhan bekerja dalam hidup kita,
pastikan kita gak ada iri hati. Ketika kita lihat orang lain lebih dahulu terima jawaban doa. Ketika kita lihat orang lain terlebih dahulu diberkati dan dipakai Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata gini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ikutlah bergembira dengan orang yang diberkati. Kenapa? Kalau Tuhan tolong dia, artinya juga Tuhan akan tolong saya. Kalau Tuhan bisa memberkati dia, artinya Tuhan juga bisa memberkati saya. Tuhan lagi bilang begitu sama Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan Yairus, iya. Dan dia nikmati itu. Jangan iri kepada berkat orang lain. Saya boleh minta pemain keyboard dampingi saya, dan saya boleh minta 2 talent dampingi saya. Saya tutup dengan ilustrasi ini, Pak, Bu, Saudara. Bagaimana waktu kita menantikan Tuhan dan kita lihat orang lain terima jawaban doa terlebih dahulu, mari punya respon dan sikap hati yang benar, Pak, Bu, Saudara. Anggaplah saya berbaik hati. Satu, saya mau kasih berkat ini kepada Kenny. Thank you, Pastor. Sama-sama, Ken. Dan kepada Oki, saya kasih berkat yang sama. Saya kasih 2. Wah, thank you, Pastor. Sama-sama, Oki. Dapat 2 nih, asik banget. Ya, kan cuma dapat 1 doang ya. Muka lu jangan enak gitu dong, Ken. Gimana enggak enak, Pastor? Saya cuma dapat 1, Oki dapat 2. Pastor nggak adil nih. Harusnya kan saya bisa dapat lebih dari 1, Pastor. Ngalah lah. Oki kan tadi udah jadi singer, udah lebih capek datang paling pagi. Ngalah lah. Ya udah deh, Pastor. Tapi saya sedih sih, Pastor. Cuma dapat 1. Pak, Bu, Saudara, seringkali hidup kita seperti ini. Ketika kita belum punya apa-apa, tiba-tiba Tuhan kasih ini ke dalam tangan dan hidup kita. Tapi waktu kita lihat orang lain, kok dia terima lebih? Kita mulai membandingkan. Pak, Bu, Saudara, tadinya kita gak punya keselamatan. Tadinya kita gak punya keluarga yang harmonis. Tadinya kita gak punya pekerjaan yang diberkati. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih ini ke dalam kehidupan kita. Masih adakah alasan untuk kita tidak mengucap syukur? Yairus terima ini. Dia yang duluan. Dan Tuhan berkata, ya Yairus, aku mau doain anakmu. Tapi waktu dia lihat wanita yang 12 tahun pendarahan ini, kok duluan sih? Tapi respon Yairus, dia tidak pasang muka gak enak. Dia gak komplain. Tapi dia punya respon yang benar. Apa yang dia terima? Tuhan kasih berkat besar buat Yairus, Pak, Bu, Saudara. Yang di luar dari nalar dan pikirannya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kisah Alkitab, gak banyak loh Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak. Gak banyak loh. Saudara bisa hitung. Tapi Yairus, anak Yairus, salah satunya. Dimulai dari mana? Berani menantikan Tuhan. Yang mau dan setuju, kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Menanti itu seringkali sesuatu yang gak enak. Tapi kalau kita punya respon yang benar, kita tahu panggilan kita dalam Tuhan. Kita tahu kemuliaan yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita itu seperti apa. Satu kali saya naik ke atas Gunung Gede, Pak, Bu, Saudara. Waktu ngantri ini di loket, mau izin beli tiket naik untuk naik ke atas Gunung Gede itu ada dua loket. Satu namanya Simaksi untuk menaik ke atas Gunung Gede. Yang satu lagi, kalau Bapak Ibu Saudara pernah main ke Cibodas, ada Curug Ciberem namanya. Satu lagi loket buat itu. Saya sama teman-teman ngantri di sini karena kita mau naik Gunung Gede. Lama banget, Pak, Bu, Saudara. Lama banget. Udah bawa peralatan, backpack, gear, segala macam. Yang sebelah sini cepet banget. Kita udah pakai jaket khusus, pakai safety helmet, bawa sepatunya khusus, bawa karabiner segala macam. Yang sebelah sini, maaf, anak-anak dengan celana pendek, sandal jepit. Kan cepet banget. Saya sempat, aduh, lama banget sih ini. Udah panas, udah berat bawa carrier. Kenapa lama?
Karena sampai di situ diperiksa, ditanya usianya, grupnya berapa, dipastikan kelengkapannya untuk safety di atas gunung gede itu. Yang sebelah, kenapa cepat? Karena mereka mau ke bawah, main ke curug. Seringkali, kenapa kita lama menantikan? Duh, kenapa sih? Mesti doa ini, doa itu. Tetap selaras, jaga hadirat, jaga kekudusan. Yang ini kayak gampang banget sih. Saya mau bilang gini Pak, Bu, Saudara. Kalau rasanya lama menantikan jawaban, rasanya perlu lama dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan panggil kita bukan untuk main ke bawah, tapi untuk naik ke puncak kemuliaan. Ngalami Pentakosta ketiga, ngalami penuaian yang terakhir. Yang lain mau main di bawah, terserah. Tapi saya, gereja ini dipanggil untuk mengalami kemuliaan Tuhan. So, kalau rasanya berat banget sih, lama banget sih. Karena kita beda bro, kita beda guys. Kita dipanggil untuk mengalami di puncak kemuliaan Tuhan. Yang mau sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Sekali lagi angkat tanganmu dan naikkan pujian ini buat Yesus kita. Haleluya.